Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, wal an nabda'u qira'atan li kitab al-wajiz fi sunnah wal kitab al-aziz. Aina ahyarullah? Fil hammam? Hatta al-an? Jamil, ta'al ikra. Naam, ikra. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala ad-dukhulu ma'al imami 'ala ayyi halin kana an Ali bin Abi Thalib Hada wa Mu'adz bin Jabal. ليس هذا. ها فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل ذلك. Fadilatul idraki takbiratul ihrami ma'al imam. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbirata ula kutiba lahum bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaqi. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Berarti apa? Berarti hadir di masjid ketika sebelum takbiratul ihramnya imam berarti. Ya. Ketika seseorang yang sholat dia sudah di shaf, ya, ketika imam bertakbir maka dia akan mendapatkan keutamaan. Ya. Maka di sini hendaknya kita berlomba-lomba, ini pemicu motivasi agar bisa hadir di masjid sebelum takbiratul ihramnya imam. Ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dalam jamaah. Berarti syaratnya apa? 40 hari dalam apa? Jamaah. Berarti harus di mana? Harus di masjid. Ya. Yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbir yang pertama. Berarti takbirnya apa? Takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika jamaah dia nggak telat, ya, nggak masbuk. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari dalam jamaah mendapatkan takbir yang pertama, maka ditulis baginya
dua penjagaan, dua keselamatan. Apa maksudnya kedua keselamatan ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bara'atun minan nar, selamat dari api neraka. Salat berjamaah 40 hari, mendapatkan takbirnya imam, maka keselamatan yang pertama, selamat dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Sunan beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian, hendaknya seorang muslim, ya khususnya antum laki-laki, hendaknya berusaha untuk segera datang ke masjid. Ya, di sini 40 hari ya ikhwan. Arba'ina yauman, 40 hari. Ya. Khususnya antum yang berada di asrama, ini kesempatan emas. Ya. Ketika seorang masih thalib, ya dia bisa berkali-kali mengamalkan hadis ini. Ya. Tapi ketika antum sudah lulus, ya, punya banyak pekerjaan, punya banyak irtibatot, punya banyak tanggung jawab, itu akan semakin sulit. Ya. Antum sudah bekerja, apalagi sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya, tambah sulit itu. Ya. Nah, sekarang, ya, berusaha untuk apa? Mengamalkan hadis tersebut. 40 hari sholat berjamaah. Ya. Bagi mereka yang sudah pernah mengamalkannya, alhamdulillah, bersyukurlah. Ya. Bagi mereka yang belum, maka inilah saatnya. Ya, amalkanlah hadis ini. Ya. 40 hari. Ya. Gak banyak-banyak. Sekarang bulan apa ini? Ya, 40 hari ke depan pokoknya. Ya. Jadi keburu liburan Ustaz. Ya, makanya manfaatkan benar-benar. Antum tinggal di sini punya bi'ah yang demikian, masya Allah. Ya, ada yang bangunkan, adanya komar konceng kayak gitu. Ya, kalau masih nggak bisa ini, masya Allah. Ya, maka harus semangat. Ya, kalau perlu minta temannya tolong. Ya, lihat temannya ini, ya, bangunnya cepat, tolong. Ya, saya ingin mengamalkan hadis ini. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pahalanya, ganjarannya nggak main-main. Ya, kutibalahu bara'atan, ditulis baginya dua keselamatan, dua jaminan. Yang pertama bara'atun minan nar, dijamin selamat dari apa? An-nar. Ya. Semua kita pengen selamat dari neraka. Semua kita pengen dijamin jangan sampai ke neraka. Ya. Siapa yang nggak mau? Semuanya mau kan? Ya. Nah, tapi kok 40 hari jamaah susahnya apa? Minta ampun. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya bersemangat. Ya. 5 salat, 5 waktu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ya. Yang paling susah salat apa ini? Salat subuh. Ya. Subuh kan banyak yang bangun kan biasanya. Asar paling berat ya. Soalnya baru tidur sudah azan Ustaz. Ya. Kalau memang kita merasa ini saya kalau tidur nih telat ini, maka jangan tidur. Ya. Coba untuk amalkan hadis ini 40 hari. Ya. Selamat dari api neraka. Yang kedua apa? Bara'atun minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Ya. Yang mana seseorang pengen selamat dari an-nifaq. Karena ketika seseorang, kadang seseorang dia tidak terasa, dia Islam iya, tapi dia membenci sunnah, ya, dia nggak senang dengan apa-apa yang, ya, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia tidak senang dengan apa-apa yang menyelisih hawa nafsunya dari syariat-syariat Islam, ya. Maka di situ bibit-bibit kemunafikan tumbuh, ya.
Maka ketika seseorang dia menjaga sholatnya 40 hari berjamaah, maka ini bisa mengobati bibit-bibit kemunafikan tersebut, dibersihkan. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat para ulama kita, ya, para salafus salih. Mereka selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya. Syekh Abdul Razak, mana Syekh Ustadzuna Waliduna Ustadz Abdurrahman Tamimi bercerita, ya, bagaimana Syekh Abdul Razak cerita tentang kakek beliau, ya, kakeknya Syekh Abdul Razak, ya, rahimallahu ta'ala, beliau selalu sholat, ya, bertahun-tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya, bertahun-tahun lamanya, ya. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia benar-benar bisa menjaga sunnah ini, maka ini adalah suatu hal yang besar, ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengerjakan sunnah yang satu ini. Jangan malas-malasan, ya. Karena yang dipertaruhkan besar keselamatan dari apa? Dari an-nar, dari api neraka. Ya. Nah, di sini bagaimana Ustaz kalau saya sudah 39 hari Ustaz, ternyata ketiduran misalnya, ya ulangi lagi, ya. Sudah tinggal ini Ustaz, sholat terakhir ini sudah hari ke-40, satu sholat lagi 14 Ustaz, ya, masbuk misalnya, ya ulangi lagi terus sampai bisa, ya, terus. Harusnya antum ketika berada di bi'ah seperti ini bisa bolak-balik, ya. Saya asar berat Ustaz, ya, dan harus tidur Ustaz, ya sudah, ya, tidur di pinggir masjid sini, insya Allah pasti bangun, ya. Bangun nggak? Insya Allah bangun, ya. Dulu kita juga gitu waktu di masjid sana, ya, karena tanggung waktunya, ya, karena jauh kan dari sini, harus ke asrama nanti balik lagi, daripada tanggung wes tidur di sana, ya. Insya Allah nggak akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya. Makanya harus diusahakan ya ikhwan, ya, terus niat yang ikhlas, benar-benar berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, terus, ya, berusaha dan saling tolong menolong. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat antum sekalian. Ya, ingat 40 hari ya ikhwan, ya, arba'ina yauman, cuma 40 hari, ya. Bahkan pernah ada seorang ibu-ibu, ya, saking semangatnya dengan hadis ini akhirnya bisa mengamalkan hadis ini, masya Allah. Ya, masa kalah sama ibu-ibu antum, ya. Seorang wanita yang nggak wajib ke masjid, ya, dia karena dengar hadis ini terus semangat aja, ya, maka, ya, bisa mengamalkan hadis ini bolak-balik lagi, ya. Masa antum yang talibul ilim, ya, ya, menghafal Al-Qur'anul Karim, membaca hadis-hadis Nabi, ya, tidak tergerak, tidak termotivasi. Maka di sini hendaknya bersemangat ikhwan, ya, karena keutamanya besar mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya. Apalagi di sini kan waktunya lumayan panjang. Kalau di masjid-masjid lain azan sebentar tet langsung qomat, ya. Kalau masjid-masjid di luar, ya, baru azan sebentar langsung apa? Qomat, ya. Di sini kan lama, ya, tapi ngantuknya juga lama Ustaz, ya, itu repot, ya. Terkadang malah dikasih jarak malah tambah pules, ya. Maka di sini kepada, ya, ada kisim ibadah, ya, kisim ibadah, ya, untuk membangunkan teman-temannya, ya, yang di Andalus, mana Andalus, ya, ahlul Andalus juga, ya, untuk bisa mengamalkan hadis ini. Jangan sampai, ya, adzan tidur semua, ya, asar tidur semua, ya. Maka tetap usahakan semuanya, ya, 40 hari, ya, 40 hari. Barang siapa yang sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari dan dalam berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul pertama, takbir yang pertama, maka akan ditulis baginya 2 jaminan, ya,
yaitu selamat dari api neraka dan selamat dari kemunafikan. Ya. Maka di sini harus dikejar. Ya. Selanjutnya, Iqra. Ya, orang yang datang ke masjid ternyata imam sudah selesai sholat. Ya. Jadi datang ke masjid sudah assalamualaikum, wah sudah selesai, atau bahkan sudah datang ke masjid sudah selesai sholat berjamaah. Nah ini bagaimana? Ya, Iqra. An Sa'id bin al-Musayyib qala hadara rajulan min al-ansari al-maut wa qala inni uhaddithukum hadisan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila salati lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasanatan wa lam yada qadamahu al-yusra illa hattallahu anhu sayyi'atan fal yuqarrib ahadukum أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى بالجماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعدا وبقي بعد صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. Ya. Orang yang datang ke masjid sedangkan ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Maka di sini ya hal ini adalah tetap mendapatkan keutamaan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah taala, beliau berkata, hadar rajulan minal ansaril maut. Ada seorang lelaki dari kalangan Ansar, berarti dia seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepadanya kematiannya. Maka dia pun berkata, saya akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Tidaklah aku menyampaikan hadis ini kepada kalian kecuali mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian berwudu kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju salat, artinya berangkat ke masjid mau jamaah, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya melainkan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya melainkan Allah hapuskan darinya satu kesalahan. Maka hendaknya kalian mendekatkan atau menjauhkan apabila dia datang ke masjid kemudian salat berjamaah, maka akan diampuni baginya. Orang yang berjamaah kan diampuni dosa-dosanya. Apabila dia datang ke masjid sedangkan jamaah sudah sholat sebagian sholatnya sudah dilaksanakan dan tersisa sebagian yang lain, artinya sisa ya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, ya. Maka hendaknya dia ikut sholat apa yang dia dapati dari jamaah dan dia menyempurnakan apa yang tersisa. Ya. Ini bagi yang masbuk dapat separuh, dapat sebagian dari sholat berjamaahnya, ya. Dia ikut berjamaah dapat 1 rakaat, dapat 2 rakaat dan menyempurnakan yang sisanya. Kemudian karena kadzalika maka dia pun akan diampuni. Ya, karena kadzalika berarti dia juga diampuni. Fainatal masjid, tapi kalau dia datang ke masjid dan orang-orang sudah selesai sholat, datang ke masjid orang-orang sudah zikir, ya, atau bahkan sudah bubar, ya. Waqad shallu, mereka sudah selesai salat,
fa'atam shalah, kemudian dia pun melaksanakan salat, menyempurnakan salatnya, kana kadzalika, dia pun akan diampuni. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau. Maka ini menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya orang yang dia terlambat salatnya karena udzur, bukan karena malas, ya. Orang yang terlambat salatnya karena udzur, sudah mau berangkat, sakit perut, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia buang air dulu. Begitu sudah selesai, ya, datang ke masjid, ternyata sudah sholat, atau kebagian sebagiannya misalnya, maka kana kadzalika, dia pun mendapatkan ampunan seperti orang yang sholat berjamaah secara penuh, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau bisa antum itu, ya, sholatnya di mana? Di masjid, ya. Jadi kalau bisa sholatnya di mana? Di masjid, ya. Kalau terlambat, ya sudah, tetap ke masjid, ya. Sini sholat, ya. Karena apa? Karena udzur, sekali lagi, bukan karena malas, ya. Karena malas, sudah dibangunkan malas, ya. Ya mudah-mudahan karena kadzalika juga, tapi ya yang dimaksud dalam hadis ini adalah, ya, dia memang pengen berjamaah, ya. Ternyata qadarullah datang jamaah sudah habis jamaahnya, ya. Maka ini menunjukkan kalau antum terlambat misalnya, ya, karena suatu hal, tetap ke masjid, ya. Jangan sholat di kamar, ya. Udah kunci lagi, jangan usah, kesini turun sholat, ya, masjid. Karena itu adalah akan mendapatkan keutamaan, ya. Karena kadzalika, dia pun akan diampuni sama seperti yang ikut berjamaah. Iqra. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ أحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Ya, dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia berangkat kemana? Berangkat ke masjid, ya. Kemudian dia berangkat, ternyata ketika sampai di masjid, wajadan nasa qad sallau, mendapati orang-orang ternyata sudah selesai sholat. Jadi dia pengen berjamaah, tapi ketika sampai ke masjid, sudah sholat, ya. Maka apa? A'tahullahu azza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadarha, Allah berikan kepada dirinya seperti pahala orang yang sholat berjamaah, seperti pahalanya orang yang hadir dalam sholat berjamaah tersebut, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka, ya. Artinya dari dapat seperti pahala orang yang tadi berjamaah, ya. Maka di sini ikhwan, ya, hendaknya bersemangat untuk datang ke masjid, ya. Maka usahakan, ya, jangan sampai malas, ya. Yang di asrama, yang di Andalus, ya, jangan malas, ya, saling mengingatkan, saling ta'awun, ya. Karena antum ketika menolong teman antum biar bisa ke masjid, itu juga akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini, ya, khususnya kepala-kepala kamar, ya, bangunkan, ya, anggota-anggota kamarnya, ya. Situ antum dapat pahala besar insya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini hendaknya kemana? Ya, pergi ke masjid. Sekali lagi, jangan sholat di kamar-kamar, ya. Kalau sholat sunnah, iya lebih baik bagi kaum pria sholatnya di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholatir rajuli fi baitihi, sebaik-baik sholatnya seorang lelaki adalah di
rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang fardu, sholat yang wajib di masjid lebih utama. Ya. Cepat sekali ya. Dikit lagi. Sudah dah. Iqra. الدخول مع الإمام على أي حال كان عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Ya, masuk bersama imam dalam keadaan apapun. Artinya kalau orang masbuk, ya, ketika dia mau masuk ikut berjamaah, ikuti langsung imamnya dalam keadaan apapun. Kalau imamnya berdiri ya berdiri langsung, kalau imamnya ruku ya ruku, imamnya sujud ya sujud langsung, ya. Masuk bersama imam dalam keadaan apapun. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendatangi sholat, artinya sholat berjamaah, wal imamu ala halin, dan imam dalam suatu keadaan, entah itu duduk, apa sujud, apa ruku, maka fal yasna kama yasnaul imam, perbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Ya. Kalau ruku ya langsung ruku, kalau sujud ya langsung sujud. Ya. Bagaimana Ustaz caranya? Ya langsung aja Allahu Akbar, kemudian misalnya imamnya sujud ya langsung sujud, ruku ya ruku. Itu. Ya. Karena terkadang kita dapati ketika masbuk, ya, imamnya lagi sujud, ditunggu dulu Pak, tunggu dulu, lihat-lihat dulu begitu. Padahal langsung apa? Langsung saja diikuti, ya. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ya, kalau imamnya sujud ya langsung sujud, ya. Ustaz, apakah perlu sedekap dulu apa? Ya, kadang ada juga yang aneh, ya. Imamnya sujud misalnya, ya, dikejar sama dia, sama nanti sujud begitu, ya. Ini juga keliru. Ya, itu bukan dikejar, nggak bisa dikejar. Ya, jadi begitu imamnya sujud langsung Allahu Akbar langsung sujud. Ya, apakah sedekap dulu? Ya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, namun dalam hadisnya tidak disebutkan harus sedekap dulu, langsung bertakbir Allahu Akbar. Ya, takbir harus karena itu rukun. Ya, wa tahrimuhu at-takbir, jadi harus bertakbir. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalaupun sholat langsung Allahu Akbar langsung sujud pluk begitu, ya, maka itu sah sholatnya. Ya. Maka di sini hendaknya langsung sujud, ya, langsung apa? Mengikuti imamnya. Kita masuk ke pertanyaan, ya. Bentar lagi Isya. Afan Allah mau tanya, mengapa ada anjuran bersuci sebelum berangkat menuju masjid untuk menghadiri sholat berjamaah? Apakah faedah dari tersebut? Ya, ada hadis tadi, ya, kebanyakan adalah diperintahkan untuk berwudu di rumah. Ya, man ya tatahhara fi baitihi. Di sini pun tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, ya, tsumma raha, bayangkan saya wudu kemudian berangkat. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Memang ada di antara para ulama menjelaskan seperti ini, ya, kaidahnya yaitu suatu hukum yang dia adalah dalam perkara-perkara yang ghalib, maka tidak bisa dijadikan sebagai pengikat. Ya. Artinya apa? Artinya seperti ini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu masjidnya nggak ada WC, nggak ada air. Ya. Masjid itu ya cuma bangunan tok gitu. Jadi kebiasaan orang umumnya itu wudunya ya di mana? Di rumah. Ya. Karena nggak ada apa, nggak ada sumur, nggak ada apa di masjid. Ya, jadi wudunya dari mana? Ya dari rumah. Ya. Dan berdasarkan kaidah tersebut, maka sesuatu yang bersifat al-ghalib, ya, karena aglabiyah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Ya. Seperti misalnya Allah berfirman, ya, la ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba, misalnya. Ya. Maka ini tidak bisa dikhususkan karena untuk makan saja.
Oh saya kan nggak makan Ustaz, ribanya untuk beli mobil, untuk beli rumah, beli baju, nggak saya makan. Masa makan mobil, masa makan baju, ya kan? Berarti halal kan? Karena yang dilarang apa? Jangan makan riba misalnya. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena golibnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya keumumannya adalah dalam makanan, kurma jelek dengan kurma bagus, ya gandum dengan gandum, begitu. Ya. Maka sesuatu yang bersifat keumuman tidak bisa diambil menjadi suatu qaid sebagai pengkhususan. Oh ini kan ayatnya makan riba, akilur riba. Ya Allah dan Rasulullah melaknat pemakan riba. Saya nggak makan kok, ya. Saya sedekahkan misalnya, ya tetap ya terkena. Kenapa? Karena itu hanya hukum ghalib. Ya. Paham ya? Begitu misalnya kajian, Ustaz. Kajian kan ya, hadisnya kan di masjid, barang siapa yang berkumpul di masjid. Bagaimana kalau kajiannya misalnya di kantor, kajiannya kalau di rumah, apakah juga dapat? Begitu pula hal tersebut. Karena umumnya kajiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, begitu. Itu diantara penjelasan para ulama. Sudah Isya. Jika kita mendapat takbiratul ihram terus batal, apakah tercatat mendapat takbiratul ihram? Ya tercatat kemudian batal gitu ya, itu tercatat semua di malaikat itu, ya. Tapi insya Allah ketika seseorang ya kawan, ketika seseorang ikhlas, hatta nggak dapat takbiratul ihram, tetap dicatat, ya. Nabi SAW pernah bersabda, idza awar rajul ila firashihi, ketika seorang lelaki dia mau berangkat tidur, wa huwa yanwi an yaquma min al-laili yusalli, dia niat mau tidur, ya Allah nanti malam saya mau bangun malam salat 11 rakaat ya Allah. Ya, pasang alarm, cek ya jam sekian sudah, ya temannya tolong bangunkan ya nanti ya jam 1 apa jam 2 tolong bangunkan, ya sudah niat, ya ternyata apa yang terjadi? Faghalabathu aina hatta yusbiha, matanya mengalahkan dia sampai subuh, ya si qamar adzan Allahu Akbar, ya baru bangun, ya masih bisa sholat nggak? Sudah nggak bisa, sudah lewat waktunya mas, ya nanti di qadha subuh baru bisa, ya. Maka setelah itu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kutiba lahu, ya misla manawa wa kana naumu shadaqatan min rabbi, ditulis baginya pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan dan tidurnya adalah sedekah, ya dari Rabbnya. Jadi dia ngorok ngiler mas, tapi tulis 11 rakaat, kan enak kan, ya. Ini kalau apa seseorang benar-benar niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya bukan ya Allah saya pengen sholat 11 rakaat bantal 5 tumpuk juret, ya kunci semua alarm matikan, ini kan ini niatnya untuk bablas, ya bukan niat bangun, ya maka seperti ini, ya seseorang ketika dia sudah benar-benar niat, ya ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak usah khawatir. Bahkan ketika dia karena suatu udzur tidak bisa mengerjakan niatnya tersebut, ditulis bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalilnya. Bagaimanakah ketika mempertahankan agar 40 hari takbir bersama imam namun terputus karena safar? Ya mau gimana lagi, ya begitulah, jangan sampai terputus memang. Ya kalau sudah putus ya nanti sambung, pokoknya 40 hari usahakan. Ketika kita telah jamaah dan jamaah telah selesai, manakah yang lebih afdal, menepuk makmum yang menyempurnakan sholat atau membuat jamaah sendiri? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada jamaah kedua. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sifat Sholat Nabi, tidak ada jamaah kedua, ya. Maka beliau ya lebih condong kepada tidak adanya jamaah setelah jamaahnya yang pertama, ya. Namun wallahu ta'ala beberapa hadis disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang terlambat, maka beliau meminta kepada sahabat yang lain, iman yatasaddaqal hadis, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, ya, kemudian berjamaah. Namun kata Syekh Albani ini bukan dalil bahwasanya ada jamaah kedua, enggak, ya itu yang bersedekah itu orang yang sudah ikut berjamaah, ya maka dia ibaratnya sudah punya pahala banyak bersedekah kepada orang tersebut, begitu, ya. Adapun setelah jamaah pertama membuat jamaah selanjutnya, maka hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Namun wallahu ta'ala alam, ya, kalaupun misalnya dibutuhkan ada jamaah yang kedua maka tidak mengapa. Apakah kita menepuk ataupun tidak, maka itu pun adalah boleh saja, ya. Memang di zaman Nabi SAW nggak ada yang menepuk, itu belum, kita tidak mendapatkan hadis, ya, menepuk begitu. Yang ada Nabi SAW beliau sholat malam, langsung sahabat berdiri di sebelah beliau, ya. Maka ketika seseorang dia terlambat, boleh dia sholat sendiri, ya. Dan kalaupun dia mau berjamaah pun tidak mengapa menepuk yang di depannya. Wallahu ta'ala alam. Apakah seorang muslim boleh melaksanakan puasa sunnah setiap pekannya hanya di hari Senin saja atau harus Kamis juga? Boleh Senin saja, ya. Kalaupun tidak bisa Senin, saya bisanya Selasa, Ustaz, monggo silahkan, ya, tidak apa-apa, ya. Saya bisanya Selasa, Rebu misalnya, nggak ada masalah, ya, boleh saja. Kalau cuma misalnya Seninnya cuma pertama tok, Ustaz, terus sisanya nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW beliau tidak pernah puasa full sebulan pun, nggak pernah, kecuali bulan Ramadan. Dan beliau pun tidak pernah ada satu bulan nggak ada puasa sama sekali pada bulan tersebut, nggak pernah. Pasti ada puasanya meskipun hanya 1 hari. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.